Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan suatu karangan yang menjelaskan atau memaparkan pendapat, gagasan, keyakinan yang memerlukan fakta yang diperkuat dengan angka, statistik, peta, dan grafik, tapi tidak bersifat memengaruhi untuk pembacanya. Tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk menyampaikan informasi, memaparkan, atau menjelaskan mengenai suatu hal. Teks eksposisi ini banyak loh jenisnya. Yang pertama itu ada yang namanya teks eksposisi definisi, di mana di sini paragrafnya itu menjelaskan mengenai pengertian dari suatu topik ya. Yang keduanya itu ada teks eksposisi proses. Untuk teks ini berisikan suatu langkah kerja atau yang kita kenal dengan teks prosedur kompleks. Yang berikutnya yang ketiga itu ada yang namanya teks eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau menjelaskan mengenai suatu gambaran sederhana tentang suatu topik. Bisa dilihat dalam segi kesamaan ataupun kemiripan dari hal-hal tertentu. Yang berikutnya, yang keempat, itu ada teks eksposisi laporan, yaitu suatu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian, bisa berupa esai, artikel, gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang kelima, itu ada yang namanya teks eksposisi perbandingan. Berarti di sini paragrafnya itu membandingkan mengenai sesuatu hal. Yang keenam itu ada yang dimaksud dengan teks eksposisi pertentangan. Berarti ini kebalikan dari yang kelima tadi. Kalau yang tadi membandingkan, kalau yang keenam ini adalah mempertentangkan mengenai suatu perbedaan dari hal yang akan dipaparkan. Yang ketujuh itu adalah teks eksposisi berita, di mana teks ini berisikan 5W1H. Tahu kan apa itu 5W1H? 5W1H ini adalah pokok tanya yang sering kita gunakan dalam proses wawancara ataupun mencari berita. Nah, atau di dalam bahasa Indonesia sendiri kita mengenal dengan kata adiksimba. Ada kata tanya A yaitu apa, D yaitu di mana, K-nya itu adalah kapan, C-nya itu adalah siapa, M-nya itu adalah mengapa, dan B-nya itu adalah bagaimana, atau untuk menanyakan suatu proses atau langkah. Yang kedelapan itu adalah teks eksposisi analisis, di mana teks ini untuk memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian. Kemudian masing-masingnya dikembangkan secara berurutan. Yang terakhir itu ada yang dimaksud dengan teks eksposisi klasifikasi, yaitu teks yang berisikan suatu pengelompokan ke dalam unsur kategori-kategori yang lain. Ciri-ciri dari teks eksposisi itu ada 5 ya. Yang pertama, menggunakan bahasa informatif dengan kata-kata yang denotatif. Yang dimaksud dengan kata denotatif berarti menggunakan kata yang sebenarnya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku dan lugas. Yang ketiga, bersifat objektif atau sebenarnya. Yang keempat, disertai data-data yang akurat dan terpercaya. Dan yang berikutnya, yang terakhir, berisikan fakta yang diperlukan dengan angka, statistik, peta, dan grafik. Berikut adalah struktur dalam teks eksposisi, di mana penyusunnya itu terdiri dari 3 bagian. Untuk bagian pertama itu ada yang namanya pernyataan pendapat, atau yang kita kenal dengan tesis. Bagian ini adalah gagasan utama mengenai suatu permasalahan yang berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua, bagian argumentasi. Pada bagian ini berisi penjelasan secara detail tentang pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta
sebagai penjelasan argumen dari sang penulis. Dan di bagian terakhir, itu ada penegasan ulang pendapat atau yang kita kenal dengan rekomendasi. Pada bagian ini adalah salah satu penguat dari pendapat serta argumen yang didukung oleh fakta. Berikut adalah contoh teks dari eksposisi. Di sini ada sebuah teks dengan judul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Pada bagian awal terdapat bagian tesis atau yang berisikan paparan pokok atau utama, di mana di sini dijelaskan mengenai bumi yang sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Dan di sana dijelaskan ada 6 masalah lingkungan yang utama, yaitu ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar are atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Pada tahun 2005 hingga 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Nah, paragraf kedua dan ketiga ini termasuk ke dalam contoh dari bagian argumentasi. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, paragraf terakhir ini termasuk ke dalam contoh teks penegasan ulang atau dikenal juga dengan rekomendasi. Bagian ini boleh ada, boleh tidak, bentuknya kondisional. Karena yang paling penting di dalam teks eksposisi adalah argumen-argumen yang dituangkan di dalam paragraf ini. Secara singkatnya, kalau yang dimaksud dengan teks eksposisi adalah teks yang memang lebih memperinci atau lebih memperjelas lagi dari hal-hal yang memang kita amati. Dibandingkan dengan teks LHO yang pertama, kita hanya disuruh untuk mengamati saja. Tetapi kalau teks eksposisi ini adalah karangan yang lebih mendetail, memperjelas secara rinci, memaparkan ataupun menginformasikan mengenai suatu objek. Jadi di sini dibutuhkan mengenai alat tambahan, dibutuhkan mengenai suatu proses yang lebih mendalam, atau juga membutuhkan mengenai suatu langkah-langkah atau prosesnya lebih terperinci lagi. Ternyata teks eksposisi itu banyak jenisnya ya. Hampir apapun yang kalian temukan seperti teks berita, teks prosedur kompleks, buku materi yang kalian baca itu termasuk ke dalam contoh dari teks eksposisi. Oke, untuk video kali ini kita hanya membahas mengenai hal-hal tadi saja ya. Akan ada video terpisah mengenai kebahasaan dari teks eksposisi. Untuk sekarang, diakhiri saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.